Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Dwi Anugrah. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Bandar Lampung dengan Fakultas Hukum. Dan kebetulan saya membuat video ini untuk men-share apa yang telah saya dapatkan di mata kuliah Capital Market Law. Dan kebetulan juga ini adalah tugas dari mata kuliah tersebut. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan 5 profesi penunjang di pasar modal. Nah, untuk profesi yang pertama yaitu ada akuntan publik. Akuntan publik ini berperan dalam penyajian informasi keuangan perusahaan, baik perusahaan yang mau go public ataupun yang telah go public. Yang maksudnya go public itu yang telah menawarkan sahamnya ataupun yang mau menawarkan sahamnya ke publik. Nah, dalam suatu penawaran umum, jadi tugas akuntan ini tugas utamanya itu cuman untuk audit atas laporan keuangan emiten menurut standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Audit ini kan dibutuhkan untuk agar diperoleh suatu keyakinan bahwa laporan dari si akuntan ini bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini akuntan ini sangat bertanggung jawab sekali nih atas pendapat yang telah dia berikan atau laporan auditnya. Seperti yang kita ketahui bahwa laporan keuangan itu kan merupakan pintu utama untuk melakukan penawaran umum, sehingga perusahaan tersebut mendapatkan kepercayaan di publik ya, di muka publik, sehingga investor itu percaya kalau perusahaan tersebut keuangannya baik. Nah, profesi yang kedua itu ada notaris. Notaris ini kan dia adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten. Jadi notaris pada pasar modal itu bertugas atau berwenang dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten atau penerbit ya. Dalam emisi saham, notaris berperan dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten, dan apabila diinginkan oleh para pihak, notaris juga berperan dalam pembuatan perjanjian penjaminan emisi efek. Perjanjian antara penjamin emisi efek dan perjanjian dengan agen penjual. Dalam emisi obligasi, notaris juga berperan dalam pembuatan perjanjian perwali amanatan dan perjanjian penanggungan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada konsultan hukum. Jadi konsultan hukum ini adalah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi atau emiten. Dalam proses go public, konsultan hukum ini berfungsi untuk memberikan legal opinion atau pendapat dari segi hukum mengenai keadaan emiten. Dalam suatu penawaran umum, konsultan hukum itu bertugas untuk memberikan opini dari segala segi hukum atau yang kita kenal dengan legal opinion. Mahasiswa hukum pasti nggak asing lah ya mendengar legal opinion. Legal opinion itu apa? Yang pastinya kita sudah sering membuat legal opinion. Ternyata itu juga diperlukan di pasar modal ternyata. Nah, konsultan hukum ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai emiten. Jadi dan ada juga pendapat konsultan hukum itu mencakup pemeriksaan atas 5 nih yang dia periksa. Yang pertama yaitu anggaran dasar emiten beserta perubahannya. Yang kedua ada izin usaha emiten. Yang ketiga ada bukti pemilikan atau penguasaan harta kekayaan emiten. Yang keempat ada perikatan oleh emiten dengan pihak lain. Yang kelima
perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut emiten dan pribadi pengurus perseroan. Jadi kita simpulkan bahwa tujuan dari pendapat si konsultan hukum ini agar investor itu mendapatkan pendapat atau opini dari pihak ketiga bahwa emiten yang tengah melakukan penawaran umum ini nggak bermasalah nih dari segi hukum. Jadi perusahaan ini yang mau menawarkan sahamnya ini nggak bermasalah, aman-aman aja gitu. Jadi investor bisa percaya. Nah itu pendapat dari yang harus kita dengarkan dari konsultan hukum tersebut. Nah yang selanjutnya itu atau yang keempat yaitu adalah penilai atau appraiser ya, kita sebutnya appraiser. Jadi appraiser ini atau penilai adalah pihak yang memberikan jasa profesional dalam menentukan nilai wajar suatu aktiva suatu perusahaan. Maksudnya dalam suatu emisi, jadi si appraiser ini perannya yaitu menentukan nilai wajar aktiva tetap perusahaan bersangkutan. Dia cuman menentukan nilai wajar aja dari perusahaan yang bersangkutan. Yaitu selanjutnya ada penasihat investasi atau investment advisor. Jadi penasihat investasi ini yaitu lembaga atau perorangan yang memberikan nasihat kepada emiten atau calon emiten berkaitan dengan berbagai hal, pada umumnya berkaitan dengan masalah keuangan seperti nasihat mengenai struktur modal, yaitu menyangkut komposisi utang dan modal sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai 5 penunjang profesi pasar modal di Indonesia. Mungkin itu aja dari saya. Sekian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.